Bismillahirrahmanirrahim. Nah, melanjutkan hikmah dari peristiwa perang Uhud, yaitu peristiwa di saat seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah mengambil pedang dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia bawa pedang tersebut masuk ke dalam tengah-tengah barisan pasukan dengan sedikit membusungkan dadanya, yang sebetulnya itu kan sesuatu yang tidak baik. Makanya Nabi pertama mengomentari, in hadhi misyatun, sesungguhnya ini cara jalan yakrahuhallah, yang tidak disenangi oleh Allah, illa bimisli hadal maudi, kecuali dalam kondisi ini, karena ini peperangan. Kalau di saat perangan jalannya nunduk-nunduk, ya gimana musuh mau takut? Nah, jadi kalau dalam perangan ya harus membusungkan dada, memperlihatkan kegagahan, keberanian untuk menggentarkan musuh. Kalau di luar sedang peperangan memang tidak boleh. Itu cara jalan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang membusungkan dada, yang seakan-akan menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Tapi kalau dalam peperangan ya harus, karena untuk menunjukkan tadi kepada musuh supaya musuh takut. Nah, jadi ada beberapa kesombongan yang diharamkan secara umum, tapi menjadi hilang keharaman itu dalam kondisi-kondisi tertentu, ya seperti dalam peperangan. Di antaranya tadi, berjalan dengan membusungkan dada, asalnya diharamkan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu berjalan di atas bumi dengan membusungkan dada. Tapi karena peperangan diperbolehkan. Termasuk juga menghiasi rumah dengan emas, perak, itu kan diharamkan. Tapi kalau dalam peperangan, alat-alat perang itu boleh. Kalau kita membuka dalam pelajaran fikih kita, maka boleh alat-alat perang itu dihiasi dengan emas. Di luar perang sebetulnya tidak boleh. Tapi di saat perang menjadi hal yang tidak dilarang. Karena ini kebutuhan, ya. Dalam perang itu kan butuh menunjukkan kekuatan, kegagahan, supaya menggentarkan musuh. Nah, ini karena pada hakikatnya kenapa di saat perang jadi boleh, karena untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam, kekuatan Islam di hadapan para musuhnya. Nah, jadi ini ibaratnya kan perang itu kan tidak sekedar perang fisik, tapi perang psikologi. Nah, dengan melalui narasi, ya, untuk menekan musuh secara psikologi, sehingga boleh tadi jalan yang tadi memperlihatkan kesombongan, alat-alatnya dihiasi dengan emas, itu untuk menggentarkan musuh, ya, menggunakan strategi menekan secara psikologi. Nah, yang dilakukan sekarang gitu, gimana menekan psikologi musuh di saat peperangan. Jadi sekarang kan perang itu yang tidak sekedar fisik semua, ya. Ada perang cyber kalau sekarang, elektronik, ya, saling melumpuhkan elektronik lawan, ya, dengan menggunakan ahli-ahlinya supaya bisa meretas musuh. Dan itu semua dilakukan sekarang, itu perang fisik, ya, perang elektronik tersebut perang cyber war istilahnya, perang elektronik, ya, perang cyber. Kemudian juga menggunakan psikologi. Nah, di zaman dulu walaupun belum ada teknologi, tapi menggunakan tekanan psikologi digunakan sebagai senjata untuk menekan musuh. Nah, maka hal-hal tadi juga begitu sebetulnya. Hal-hal yang tidak diperkenankan di luar peperangan, tapi di saat perang menjadi boleh, karena tadi untuk memberikan tekanan kepada musuh secara psikologi. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ya, hikmah yang bisa dapat kita ambil dalam peristiwa perang Uhud ini, bahwa pada peperangan Uhud ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu di saat para sahabat masih berpegang dengan instruksi Nabi. Mereka masih komitmen berada di tempat-tempatnya sesuai komando dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah yang mereka terima dari pimpinannya, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buahnya ketika mereka mengikuti instruksi Nabi, masih komitmen dengan perintah dari Nabi, mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin saat itu sudah menang, sudah mundur musuh itu. Tapi dengan kemenangan yang cepat berubah menjadi kekalahan yang cepat. Kapan? Ya ketika mereka tidak mengindahkan, tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika musuh ini ketakutan sehingga mereka mundur ke belakang, maka di saat itu kaum muslimin merasa sudah selesai perang ini. Nah, ini kesalahannya. Mereka merasa perang sudah selesai, sehingga tidak patuh terhadap komando-komando yang disampaikan oleh komandan tertingginya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal itu turun ayat, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idnihi. Nah, lalu kemudian pada bagian kedua, ketika kaum muslimin merasa mereka sudah menang, lalu kemudian mereka tidak lagi berpegangan dengan instruksi dari Nabi karena tergiur untuk dapat yang namanya ada harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Termasuk yang tergoda adalah pasukan yang berada di atas gunung, yang di bawah ini sudah sedang sibuk ngambil ghanimah. Sementara pasukan yang di atas gunung, lah kalau saya diem baik di sini, gimana saya mau dapat bagian ini? Dia lupa instruksi Nabi jangan meninggalkan sebelum dapat perintah. Tapi karena ngelihat kawan-kawannya sedang sibuk, tergiur juga. Kalau saya diem terus di atas, gimana saya dapat bagian? Turunlah ke bawah, ditinggalkan posnya. Nah, ini kesalahan besarnya. Dan itu diperhatikan oleh Khalid bin Walid yang saat itu ada di pasukan musuh. Ya, Khalid bin Walid belum muslim. Dia ngelihat, wah ini kekuatan utamanya ini rapuh ini. Mereka sudah banyak yang turun dari pasukan itu. Sehingga kita bisa menikung dari belakang. Maka Khalid bin Walid dengan kecerdasannya dalam strategi perang melihat ada kelemahan di sini. Karena pasukan pemanah yang saat itu mengganggu, menyebabkan kekalahan, sekarang sudah pada turun. Maka dia melipir, ya, melakukan apa istilahnya, bermanuver, pergi dari arah belakang gunung, dikiranya kaum muslimin mereka sudah kembali, sebetulnya tidak kembali, tapi bermanuver. Akhirnya kacau karena kaum muslimin sedang dalam kondisi tidak siap, mereka sudah sedang sibuk ghanimah. Tiba-tiba kau datang yang tidak mereka duga-duga. Nah, itulah yang mengakibatkan kekalahan. Dan banyak banyak dari sahabat-sahabat yang gugur pada masa itu, sehingga kemenangan yang cepat berubah menjadi kekalahan yang cepat. Kenapa sebabnya? Seperti yang tadi kita sampaikan, sebabnya karena tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah SAW, karena melanggar perintah dan petunjuk daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia belum dapat izin meninggalkan posnya, tapi sudah berani keluar daripada pos tersebut tanpa seizin dan perintah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang masih bertahan, seperti pimpinannya Abdullah ibn Jubair yang tidak meninggalkan karena masih mengikuti perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tadinya musuh sudah kondisi dalam takut mereka, dalam kondisi kacau balau, tapi menjadi semangat lagi, ya karena tadi kekacauan yang sedang dialami oleh kaum muslimin. Karena tadi saat pertama kan pasukan sudah diatur rapi oleh Nabi, yang bagian sayap kanan, kiri, siapa yang melindungi, siapa yang menyerang. Nah, ketika mereka sibuk, sudah tidak rapi lagi barisannya, karena mereka sedang mengumpulkan ghanimah tadi.
tiba-tiba diserang. Sementara barisan sudah kacau, sudah tidak ada bagian yang menjaga kanan kiri, sehingga agak bingung mereka, kehilangan komando. Nah, dalam sepak bola juga begitu, bubar sudah. Karena kehilangan fokus, sehingga diserang kanan kiri belakang depan, mereka tidak siap dengan hal itu, sehingga menjadikan kaum muslimin dalam kondisi yang kacau balau. Mereka kaget, tidak menduga kalau begitu cepat pasukan musuh ini sudah ada di hadapan mereka yang dalam kondisi tidak siap. Strategi peperangan itu gitu, harus menyerang musuh di saat musuh tidak sedang siap. Harus tahu. Dulu pakai sistem gerilya yang dipakai oleh Jenderal Sudirman, di mana musuh yang sedang lengah kita serang, pasti akan kacau. Sehebat apapun musuhnya, karena sedang lengah, mencari kelengahan musuh. Itu. Nah, ini juga sama, saat kaum muslimin sedang lengah karena sibuk mengumpulkan harta-harta ghanimah, tiba-tiba mereka diserang dengan tiba-tiba dalam kondisi yang tidak siap. Nah, itu yang mengakibatkan pasukan menjadi kacau balau. Nah, mereka tidak tahu harus gimana karena tidak sesuai dengan rencana. Nah, sudah tidak terarah lagi pasukan, arah-arah pasukan dan juga barisan. Itu yang mengakibatkan kemudian banyak daripada sahabat yang gugur dalam peristiwa perang Uhud. Nah, di peristiwa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan komentarnya, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum bil amri, sampai kalian gagal lalu kemudian kalian berdebat di dalam kekalahan tersebut, wa asaitum, karena kalian berbuat maksiat, mimba di ma'arakum ma tuhibbun, yang tadinya setelah kami melihat kalian ini patuh, tunduk, taat, tapi gara-gara kalian melanggar, maka itulah yang mengakibatkan kekalahan. Minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang kepengen dapat keuntungan dunia, wa minkum man yuridul akhirat, tapi dari kalian juga ada yang dia inginkan hanya akhirat, tidak ada keinginan dunia. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian dipalingkan supaya menjadi ujian bagi kalian semuanya. Jadi akibat dari kesalahan tersebut menjadi besar. Akibatnya sangat fatal. Satu kesalahan dapat mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Dan akibat itu dirasakan oleh semuanya. Walaupun yang melakukan kesalahan tidak semua. Kesalahan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam pasukan kaum muslimin, tapi menjadi malapetaka seluruh pasukan kaum muslimin. Ikut menanggung, ikut merasakan pahitnya hal tersebut. Bahkan harus banyak sahabat yang gugur, ya wafat. Termasuk juga Rasulullah mengalami luka yang sangat parah saat itu, meneteskan darah, gigi dan sebagainya. Akibat siapa? Akibat kesalahan dari individu ini tidak mau mendengar. Makanya dalam militer itu kan, militer itu seperti robot, bergerak sesuai instruksi. Tidak diajari demokrasi kalau di dalam militer ini, tapi harus patuh terhadap perintah. Karena kalau militer ini tidak patuh mengikuti perintah, itu akibat bahaya. Seperti yang dialami dalam peristiwa perang Uhud ini, karena tidak mengikuti perintah dari komandannya. Nah, makanya di militer itu dididiknya seperti itu. Harus siap apa yang menjadi instruksi komandan tanpa bertanya alasan. Begini, ya lakukan begini, begitu. Dididiknya seperti itu. Nah, karena mengharuskan di dalam peperangan harus seperti itu. Nah, ini juga terjadi hal yang sama. Mereka mestinya patuh terhadap apa yang menjadi instruksi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun
akibat karena mereka mengabaikan hal itu, mengakibatkan sesuatu yang buruk menimpa kepada semuanya. Bahkan juga hal itu dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tidak kabur, Rasulullah tidak pergi, terus bersama dengan pasukan dalam kondisi yang seperti itu. Dan para sahabat menunjukkan sikap heroiknya. Mereka semua berkorban untuk Rasulullah. Satu persatu tumbang karena menjaga Nabi, membiarkan tubuhnya terkena panah-panah yang melesat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberikan nyawanya untuk menyelamatkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran penting yang kembali menjadi catatan untuk kita semuanya agar kita tetap patuh kepada Allah dan Rasulnya kalau kita ingin menjadi manusia yang selamat.